Halo semua, ketemu lagi dengan saya Almasa Jauza Humagi, mahasiswa Desain Komunikasi Visual di Universitas Pendidikan Indonesia atau disingkatnya UPI. Buku yang lagi saya baca itu buku terjemahan dari literatur Jepang yang diterbitkan oleh penerbit Haru berjudul Girls in the Dark karya Kiyoshi Rikako. Nah, buku pada tahun yang saya pegang ini diterbitkan pada 2014 dan mempunyai versi terbarunya yang diterbitkan pada 2019 serta film movie Jepangnya yang diterbitkan pada 2017. Nah, cerita ini bergenre fantasi, misteri, drama, young adults yang horor juga. Buku ini bercerita tentang sekelompok gadis SMA di klub sastra yang mencari tahu bagaimana teman mereka yang sangat populer itu meninggal dunia, yaitu Shiraishi Itsumi, seorang pemimpin klub sastra di sekolah mereka. Nah, kelompok remaja tersebut mempunyai perwakilan dari klub sastra, antaranya yaitu Mirei Futanari, Akane Konan, Diana Dechewa, Sonoka Koga, Shio Takoka, dan Sayuri Sumikawa. 7 orang anggota klub sastra Santa Maria Academy berkumpul untuk sesi Yamenabe. Apa sih Yamenabe? Yamenabe yaitu untuk misteri stew atau rebusan di dalam kegelapan. Nah, sesi ini adalah tradisi rutin klub di mana para anggota membawa bahan makanannya sendiri dan dimasukkan ke dalam panci rebusan. Setiap anggota harus menyantap masakan dari panci itu sampai habis, separah apapun rasanya. Nah, Yamenabe kali ini itu spesial karena disertai oleh pemecahan cerita pendek oleh anggota untuk sang ketua yang baru saja meninggal. Itsumi tewas setelah jatuh dari lantai 2, tangannya menggenggam sebatang lily of the valley. Apakah Itsumi mati bunuh diri, tergelincir, atau didorong oleh orang lain? Tidak ada yang tahu. Nah, kali ini saya akan meninjau cover buku Girls in the Dark, tetapi saya akan menggunakan cover versi terbarunya, yaitu yang ini. Sebelum meninjau, sebenarnya apa sih tinjauan itu? Menurut Adityawan, tinjauan desain berfungsi sebagai saluran yang efektif bagi para desainer kepada para pembacanya. Hal ini telah diakui secara luas bahwa tinjauan sangat penting untuk memahami sebuah desain. Nah, teori yang akan saya gunakan pada tulisan ini yaitu teori Roland Barthes. Berdasarkan peta Barthes ini, terlihat jelas bahwa tanda denotatif tersendiri dari penanda dan petanda. Selain itu, tanda denotatif juga mengandung makna konotatif. Menurut Barthes, tanda-tanda konotatif tidak hanya membawa makna lebih lanjut, namun juga mencakup tanda denotatif mendasar yang menjadi dasar dibangun tanda-tanda tersebut. Gagasan ini merupakan penyempurnaan dari semiologi de Saussure yang hanya berfokus pada makna dan tataran denotatifnya saja. Nah, beliau juga menemukan lapisan makna mendalam dalam masyarakat yang dikenal dengan mitos, yang berada di luar tanda dan simbol awal. Konsep ini melibatkan tanda-tanda yang berkembang menjadi penanda-penanda baru, menciptakan rantai makna yang mengubah konotasi menjadi denotasi yang pada akhirnya memunculkan mitos. Nah, kita langsung saja tinjau cover novel ini. Ada 5 tahapan dalam menganalisis karya, yaitu analisis deskriptif, formal, interpretasi, sudut pandang, dan evaluasi. Yang pertama, ada analisis deskriptif. Hasil dari analisis deskriptif pada desain sampul novel terjemahan karya Kiyoshi Rikako meliputi ada judul novel dengan berbahasa Jepang, nama penulis, seorang wanita, sofa klasik, 3 bunga suzuran, sebuah chandelier, 6 foto wanita, 2 meja klasik, teko keramik, buku merah, dan tanda penerjemahan JLIT atau Japanese Literature. Yang kedua, ada analisis formal. Visualisasi cover terlihat simetris, monoton, ilustrasi dan teks ditempatkan tepat di tengah dengan white space di sekitar ilustrasi. Tipografi dengan menggunakan kategori typewriter dan serif. Old newspaper dan mercenage juga digunakan dalam pembentukan tipografi pada judul buku dan nama penulis ini.
Nah, warna yang digunakan pada desain sampul novel Girls in the Dark ini yakni merah, hitam, putih, dan warna hijau, dan warna dark khaki. Ya. Warna merah membawa makna bahwa setiap orang berani menghadapi kematian. Dengan negatifnya, warna merah juga identik dengan kekerasan, juga kecemasan. Warna hitam identik seperti kehampaan, mati, atau kematian, juga berduka, dan menggambarkan kegelapan, suram, seram, dan juga misterius. Yang ketiga ada warna putih sebagai lambang bahwa orang yang sudah meninggal itu sudah kembali suci dan bersih. Terakhir, warna dark khaki berasal dari kata Hindi yang berarti debu atau berdebu dan juga tanah. Selanjutnya analisis interpretasi. Yang pertama yaitu ada 3 tangkai bunga suzuran sebagai denotasi dengan konotasi simbolis kematian, bunga yang digunakan dalam pembalasan dendam dan teror yang dilakukan oleh Shiraishi Itsumi. Dengan mitos lambang kemurnian, kesederhanaan, pesona, dan kerendahan hati. Yang kedua, ada chandelier bercorak merah. Dengan denotasinya, chandelier bercorak merah, konotasi yang menyatu dengan objek selanjutnya yaitu sofa merah dan 2 meja klasik. Konotasinya menampilkan kekayaan dan kemewahan yang ada pada ruangan klub sastra. Mitos dari chandelier itu untuk menerangi dan menuntun kebenaran dari peristiwa kematian Shiraishi Itsumi. Sedangkan untuk sofa merah dan 2 meja klasiknya itu menandakan sebuah kekuasaan. Nah, selanjutnya ada buku merah sebagai notasi dan konotasinya simbol dari penggambaran klub sastra dengan mitos menunjukkan ketekunan dan kepintaran dari anggotanya. Selanjutnya ada teko keramik dengan konotasi kegiatan minum teh dengan mitos kekayaan sosial dan keberuntungan. Selanjutnya ada 6 foto siswa dengan konotasi anggota klub sastra Santa Maria dengan mitos wajah tanpa ekspresi ini menunjukkan anggota klub sastra yang menyembunyikan sesuatu. Selanjutnya ada judul dan nama pengarang. Konotasinya yaitu tipografi tipe typewriter dengan mitos menunjukkan kesan kuno dari sekolah dan ruang klub sastra. Selanjutnya ada seorang gadis duduk dengan menyilangkan kaki di sofa. Gadis itu duduk pada posisi di tengah menandakan fokus cerita novel pada tokoh tersebut. Yang mitosnya mengekspresikan postur duduk yang lesu, menunjukkan tidak ada semangat hidup. Selanjutnya ada wajah dengan tatapan kosong, yaitu mengekspresikan melankolis dalam karakter dan juga tidak memiliki kehidupan dalam tatapannya. Itu tadi mitos. Selanjutnya ada noda merah di leher dengan konotasi ada rahasia yang tersembunyi di balik kerah putihnya. Dengan mitos, warna merah pada bagian leher menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Selanjutnya ada tangan dengan noda darah yang memegang bunga susuran atau lily of the valley. Dengan konotasi menunjukkan kontras antara kecantikan dan tragedi, mitosnya juga pertanda dari kesucian yang tercemar, menandakan pengorbanan. Dan selanjutnya ada darah pada bunga suzuran. Dengan konotasi yang sama menunjukkan kontras antara kecantikan dan tragedi, pertanda dari kesucian yang tercemar menandakan pengorbanan sebagai mitos. Berdasarkan sudut pandang saya, cover menampilkan ilustrasi yang gelap menciptakan aura misteri yang negatif. Elemen-elemen visual seperti darah, gelap, dan perpaduan latar putih dengan ilustrasi gelap yang menambahkan vibes keangkeran dan ketegangan. Keseluruhan cover menceritakan seluruh cerita hanya dengan ilustrasinya saja pada cover. Menurut audiens bahwa perbedaan poster film Jepang dan kedua novel itu mencolok dari segi warna. Hal ini menunjukkan perbedaan point of view yang berbeda dengan ketiga poster yang ada. Karena dibandingkan dari filmnya, novel terlihat lebih dark dan terasa lebih hitam, ceritanya lebih seram, sedangkan untuk movie-nya sendiri itu lebih berwarna dan untuk menampilkan kecantikan yang ada pada Shiraishi Itsumi itu sendiri. Nah,
serta poster tersebut menunjukkan kekayaan yang berhubungan terhadap cerita. Juga judul secara samar yang tertera pada bagian latar guna mengisi kekosongan, membuat ilustrasi tidak kosong dan penuh. Nah, untuk evaluasi yang terakhir, dibandingkan karya 1, 2, dan 3 atau Girls in the Dark yang versi 1, 2, serta film yang rilis, penggunaan konsep desain ilustrasi pada cover terbaru membuatnya lebih menarik dan bermakna dibandingkan dengan konsep pada cetak pertama dan adaptasi film. Konsep ilustrasi cover kedua memperlihatkan konsep mewah dan misterius yang melambangkan isi cerita novel juga yang fokus pada cerita yang ada dalam novel. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari video ini yaitu analisis desain sampul menyoroti bagaimana elemen visual yang dipilih seperti warna dan ilustrasi menciptakan suasana gelap dan misterius yang sesuai dengan nada cerita. Perbedaan filosofi desain sampul juga mencerminkan evolusi dalam pemahaman karya, dengan desain terbaru mengambil kekayaan dan misteri yang lebih dalam, yang selaras, dan fokus cerita yang kompleks. Nah, mengingat betapa pentingnya desain sampul yang menarik untuk menarik perhatian pembaca, ilustrasi yang diperhatikan oleh sampul novel tersebut sudah cukup berkembang jika dibandingkan dengan sampul sebelumnya. Penulis berharap adanya konsistensi desain pada novel tema misteri thriller agar dapat menggunakan dan dapat mendapatkan atmosfer yang sesuai dengan isi ceritanya. Sekian dari saya, terima kasih.